Salam, salam sade, salam hari Rabu. Dengan channel Sayur Bening, kita lihat nanti gimana dia punya apa ya. Semalam sempat dia sorong ke atas ya di 36, tapi di reject ya, ke reject di 36. Jadi ini saya buat video market cap di 1 triliun,33, volume 46,9, volume naik 16%. Dominance agak naik dikit juga ya, kemarin 51,5, sekarang 51,7, tadi 51,8 lagi, agak drop dikit, sekarang 51,7. BTC daily candlenya tadi nutup di 353 ya, hampir 354, kurang dikit lagi 354 ya, 353 ya. Ini sekarang saya buat video BTC di 35.351, ETH di 1885, BNB 245, XRP 68 sen. Solana agak naik lagi ya, 43 dolar,54 sen. Cardano 35 sen. Chainlink lumayan juga ya. Chainlink udah 13 dolar 34 sen. Kita lihat hari ini. Hari ini sih itu yang ditunggu, Fed mulai speak hari ini ya, jam 8.15 waktu Indo. Tapi sebenarnya yang ditunggu besok Kamis lebih ini, yang ditunggu Kamis nanti ya. Hari ini Rabu, lihat dia speak apa. Mulai hari ini market Asia hari ini pagi ini kurang bagus ya. Untuk market Asia, Nikkei agak merah dikit, Hang Seng hijau tipis gitu ya. Emas semalam merah, lumayan untung saya Senin itu dapat dikit aja, saya tutup karena udah ragu, ya udah saya tutup aja gitu. Bener ternyata dia merah lagi semalam ya. Ya sebab pengen ini, tapi karena ragu takut anomali, daripada ya istirahat gitu. Memang feelingnya merah lagi, kayak skenario minggu lalu Senin Selasa gitu, ternyata betul. Nah hari ini juga market Asia buka untuk logam emas juga, logam mulia emas, perak juga merah tipis gitu kan. Mungkin masih bisa merah hari ini gitu ya. Untuk gold, silver hari ini mungkin masih bisa merah ya, kita lihatlah. Belum ini karena ragu saya nggak masuk gitu. Kalau market agak ragu, anomali nggak sejalan, saya mending ya ini, kecuali ada momen. Kalau saya lihat ada momen ya ini ya kan, kayak tadi pagi kalau saya ya, karena saya udah tidur nggak tahu disorong ke 36 di tes, kena reject ya. Tapi kalau ini ya bisa juga ambil shot dikit kan, tapi ya nggak tahu, lagi tidur. Jadi kalau ke reject di 36 ini ya, kita lihat ke depannya mungkin akan koreksi, bisa aja koreksi ke 33 dulu ya, ke 33.000, who knows ya. Lihat juga nanti Kamis mungkin apa yang dibahas oleh Mbak Jerome, karena pertemuan penting juga mereka, market finansial ya. Kamis kalau nggak salah Fed ketemu juga, itu apa yang mereka bahas ya. Mungkin lihatlah nanti dengan IMF, karena itu ada IMF di situ hari Kamis ya. Juga Bank of Japan ya, Bank of Japan, Gubernur si Ueda juga ada dalam pembahasan ya. Nah market juga orang pada lihat para pelaku finansial ya kan, pelaku finansial mereka
akan lihat apa yang dibahas di pertemuan besok Kamis itu. Karena mereka juga mau lihat Bank of Japan itu kabarnya si Ueda awal tahun nanti mungkin udah nggak ini lagi, dia punya interest rate udah nggak minus lagi, nggak di bawah ya, dia kan minus 0,1%, dia punya interest rate mungkin akan dinaikkan. Nah itu yang orang lagi lihat, karena andai kata interest rate Jepang naik sedikit itu ngaruh ke ekonomi Amerika, terutama bond ya, ke dolar gitu. Maka itu juga mereka mungkin perhatikan. Maka buat kalian yang seperti saya sudah sampaikan, mau misalnya mau datang ke Jepang bulan berapa nanti tahun depan gitu, mau ini yen lagi murah gitu beli, mungkin nanti dia akan menguat balik sedikit, terutama di bulan 12 nanti mau tahun baru, mungkin saya rasa yen akan ke 145 146 gitu ya, di kisaran situ. Walaupun misalnya tahun depan di ini naik, kan biasanya akan di setel ke sana gitu ya. Jadi kita lihat lah. Tapi kalau tahun depan apabila benar interest rate Jepang naik, nggak di bawah ini minus 0,1 dan naik aja dikit, itu pengaruhnya sangat besar gitu ya, dan yen akan menguat gitu kemungkinan. Jadi ya mumpung ini yen lagi murah ya, kalian mau jalan-jalan beli. Nah kalau buat kalian, ada sebagian kan yang nonton yang kerja di Jepang, kalian, saya ada tahu berapa subscriber kerja Jepang, kalian nonton, saran saya itu kalau kirim ke Indo nggak terlalu penting, nggak usah kirim dulu, hold dulu gitu ya, seperlunya aja. Misalnya keluarga di Indo butuh apa, seperlunya aja kirim, hold dulu sementara. Nanti kalau udah menguat awal tahun gitu, nah baru Anda ini kirim, jadi lebih nggak ini, lebih banyak lah dapatnya nanti ditukar ke rupiah ya kan. Dan rupiah juga kemungkinan ya akan melemah memasuki masa pemilu ini ya kan. Biasa apalagi kalau sempet gonjang-ganjing, sempet politiknya memanas, bisa aja rupiah melemah lagi ya kan. Itu. Nah untuk news 2 hari ini udah mulai agak negatif, kita lihat ya, yang di ini kan ya soal bank yang collapse, juga layoff, banyak sekali layoff ya, perusahaan-perusahaan ini banyak sekali, beberapa tuh di ini dicantumkan yang udah layoff, juga yang bangkrut. Jadi 2 hari ini berita sih agak negatif gitu ya, kemungkinan udah mendekati koreksi ini. Juga kalau dilihat dari Bitcoin tadi malam di 36 kena reject, mungkin ya dalam waktu dekat bisa aja koreksi dulu ke 33. Itu juga banyak yang nunggu, pengen serok barang lagi ya kan. Jadi ya tungguin aja lah, nanti kita lihat gimana ininya ya kan. Untuk kripto, wah semalam saya untung cepet. Target saya Polkadot, saya scalping long dapat $5, bener dia nendang ke $5, ya udah saya tarik, nggak lama dia drop balik, untung. Market gitulah, malah saya bilang scalping cepet dapat cabut gitu ya. Kalau untuk hari ini, kalau mau scalping, boleh diperhatikan Avalanche ya, Avax udah mulai bisa. Kalau kalian pengen short cepet nanti lihatlah Avax, kalian boleh pantau kalau yang mau short ya. Untuk scalping dapat dikit cabut, Avax boleh. Satu lagi apa? Neo juga boleh dipantau ya. Neo boleh dipantau untuk di short itu. Kayaknya udah habis gas juga. Satu lagi AAV.
AAV boleh kalian pantau juga itu kalau yang mau kalian short. Antara 3 itu kalian lihat Avalanche, Avax ya, atau Neo, atau AAV. Tapi kayaknya saya lebih mencondong mungkin saya ambil ini dulu, AAV kayaknya ya. AAV kayaknya masih mau drop. Memang ini sekarang saya buat video udah drop 6%. Kayaknya masih bisa drop sih ya. AAV sama Neo ya, itu 2 mungkin lebih peluang untuk scalping cepat dapat cabut gitu ya. Untuk hari ini itu yang saya ambil. Saya ambil posisi short itu. Kalau long agak ragu sih, udah ada agak naik dia gitu. Saya lihat posisi ini kayaknya mending saya ambil short sih, ambil posisi short. Antara 3 itu mungkin saya duluan saya ambil AAV ya, AAV. Terus Neo saya pantau. Neo juga kayaknya ini. Cuma kadang Neo hati-hati juga, maka harus cepat dapat dikit cabut. Kadang pas orang masuk banyak short, dia ada cukong juga yang nendang balik atau bandar tendang balik ke atas. Ya kan dia mau makan itu short squeeze. Kadang Neo itu hati-hati gitu ya. Maka scalping cepet dapat, cabut gitu. Jangan serakah. Pokoknya jangan serakah gitu ya. Ada yang tanya, kok bahas Kaspa ini itu. Ya, Kaspa kan koinnya Simon itu, yang punya YouTube Simon, proyek dia ya. Proyek dia itu exchange, saya kurang tahu juga kenapa naik-naik. Terus saya sih agak curiga dia pom-pom juga gitu. Karena proyeknya itu enggak, kalau mau dibandingkan dengan yang jelas-jelas proyek jelas gitu, perkembangannya nggak seperti Kaspa gitu. Itu pendapat saya, tergantung kalian biar ya. Saya nggak mau nanti kalian tanya pendapat saya kasih pendapat, terus nanti nggak sesuai kalian nyala-nyalain lagi ya. Jadi ada aja orang tipe begitu yang literasinya rendah. Jadi saya sampaikan dulu. Anda bertanya, saya sampaikan. Terus ada yang tidak bertanya, dengar ini, itu Anda putuskan sendiri. Ya, jangan salahkan. Karena ada kemarin Gala ya, saya lucu banget. Banyak yang tanya saat itu Gala ada kasus. Saya bilang kalau ragu, kalian switch ke koin yang saat itu pas lagi rendah kan. Ada yang switch ke VRA, Veracity atau apa. Ya koinnya naik juga cuan. Nah terus orang itu mungkin, padahal orang itu saya tahu nggak nanya saya gitu. Mungkin dia dengar saya bahas, terus dia sendiri takut, dia ini lepas. Nah Gala naik lagi, saya yang disalahkan lagi. Katanya saya prediksi, padahal saya nggak prediksi. Di video itu saya ngomong, ada yang nanya, saya jelaskan kalau Anda ragu, salah satu alternatif, switch ke koin lain. Itu udah paling bagus. Jadi andai kata kemarin itu kalau Gala kasusnya lebih parah, Anda kan nggak. Nah kebetulan naik itu, orang juga nggak rugi, udah ada switch, udah dapat cuan dulu, VRA dia putar yang lain lagi. Nah jadi saya nggak mau ada yang bertanya, Anda nanti putuskan sendiri, kalau nggak sesuai Anda nyalakan ke saya lagi gitu ya. Jadi yang smart dikit ngomong dan cerna apa yang disampaikan ya. Saya tidak prediksi. Anda cek lagi itu video gitu ya. Jadi jangan otak cetek gitu. Terus kalau ini Anda yang salah buat keputusan, terus cari kesalahan orang lain gitu ya. Oke, jadi ini ada yang nanya, saya jawab lagi soal Kaspa itu. Anda kenapa bahas? Anda ya bukan saya nggak mau bahas ya, cuma kadang lihat itu koin di pam tanpa ada alasan ya agak ragu, maka saya kurang mau bahas. Tapi kalau Anda tertarik, Anda mau ini, ya itu urusan Anda gitu ya. Itu soal Kaspa gitu. Memang belakangan ini kan di pam naik terus ya, cuma saya sendiri banyak yang tanya, saya kurang mau bahas karena saya agak curiga di pom gitu ya. Nah kemarin ada yang nanya, udah dia terus udah 2 hari ini nanya, akhirnya ya udah saya coba kasih persepsi pandangan saya gitu ya. Karena yang proyek-proyek jelas aja nggak pam begitu gitu ya. Kalau Kaspa kan baru build, dia baru kalau nggak salah 2 tahun baru jalan, mau 3 tahun dia masih juga seperti exchange juga. Terus ya proyeknya nggak sebau
misalnya kita bilang banyak lah channeling aja yang proyeknya udah wow gitu, Polygon naiknya aja nggak seperti dia gitu. Jadi kita kan agak gimana ya kalau saya kan yang ikut di channel ini udah lama, udah tau lah saya, walaupun koin mau dipam-pam ya, kalau saya nggak tertarik saya nggak akan ini. Kalau saya ragu gitu ya, atau saya nggak ini pom-pomnya karena ada cukong mainin atau apa ya, saya nggak tertarik yang gitu. Tapi kalau ada yang orang pom-pom tertarik, ya itu urusan Anda gitu. Oke, jadi itu aja pandangan saya, dan saya harap masing-masing Dior. Jadi apapun nanti keputusan, tidak ada saling menyalahkan. Berinvestasilah dengan dewasa gitu. Oke. Nah, buat yang mau cari rezeki, channel ini bukan channel signal buat Anda trade atau apa ya. Saya cuma berbagi analisa. Itu aja yang selalu saya ingatkan. Terus kalau ada subscriber baru, hati-hati, kadang ada scammer, itu bukan saya. Oke, saya udah berapa hari saya mau ingatkan gitu, belakangan ini tiba-tiba ada scammer gitu, saya mau ingat tapi sering lupa. Nah, hari ini saya ingatkan lagi, hati-hati. Saya tidak pernah aktif, tidak pernah kontak apapun, cuma ada jawab di komen, dan tidak kontak sosial media apapun dengan subscriber. Cukup balas komen di channel ini aja gitu. Oke, itu aja video hari ini. Semoga ya ada rezeki hari ini. Mungkin saya hari ini ambil shot lah ya di koin AAV sama Neo, saya pandang. Terus satu lagi Avalanche, bisa dilihat itu, karena Avalanche kemarin itu udah rumornya agak ini kan, dia dana agak minim, rampingkan manajemen keuangan finansial dia, maka ada sekitar 12% employee di Avalanche di layoff gitu ya. Biasanya itu akan, tapi kelihatan masih agak ketahan gitu. Tapi nanti kalau market agak drop, dia pasti drop gitu ya. Jadi begitu aja pembahasan di video hari Rabu ini. Salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.